Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin. Anak-anakku, mungkin pernah nggak kalian makan di warung gudeg Jogja? Biasanya dari tewel muda yang dimasak, ada ikan, ada telur. Ataupun Anda juga yang bepergian ke Jawa Barat, ke Bandung, pulang ke Blitar atau ke rumah Anda sambil membawa oleh-oleh peyem Bandung, sate singkong yang difermentasi. Peyem Bandung, mungkin juga kalau kamu dari Bondowoso membawa oleh-oleh tape manis Bondowoso. Memang kalau bedanya, kalau tape Bondowoso itu teksturnya lebih lembut, lebih empuk, lebih lembek. Kalau peyem Bandung itu lebih keras teksturnya. Nah, itu adalah makanan khas masing-masing daerah. Ada juga sebuah lagu itu pada zaman saya masih SD yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar dan Evita Mala, gudeg Jogja dan peyem Bandung. Gudeg Jogja, peyem Bandung, satu cinta, satu jantung. Hari ini kita membahas masalah produk makanan khas yang berbahan hewani dan nabati. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian makanan khas daerah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis makanan khas daerah. Apa itu makanan khas daerah? Makanan khas daerah adalah makanan dan minuman yang diproduksi di suatu daerah yang merupakan identitas suatu daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lain. Misalnya kalau kamu dari Kediri, ada makanan khas sego tumpang yang tidak dijual di daerah lain, tidak dibuat oleh orang di daerah luar Kediri. Kalaupun toh di Jember ada orang yang jual sego tumpang, biasanya orang Kediri. Tapi ingat, kalau misalnya kalian ada juga makanan-makanan itu sudah dibuat oleh orang dari daerah lain, atau mungkin makanan yang itu dulu makanan lokal menjadi makanan khas internasional. Contohnya ada roti canai yang sering kita lihat dijual di beberapa warung-warung di Indonesia. Itu bukan asli Indonesia, itu asli dari India, dibuat oleh orang India. Kalau ada orang India yang ke Malaysia menjual roti canai, orang Indonesia ada yang memakan roti canai, dan akhirnya orang Indonesia pulang ke Indonesia, atau TK yang pulang ke Indonesia itu menjual roti canai. Itu berarti makanan khas daerah yang sudah menjadi makanan internasional. Kalaupun toh kita di sini ada orang yang jual kupat tahu, ada orang yang jual siomay, batagor, biasanya walaupun ada di Blitar, di Tulungagung, tapi dia dari suku Sunda, karena siomay batagor itu dari Jawa Barat. Nah, peta konsep yang saya bagikan untuk makanan khas daerah. Makanan khas daerah itu ada dua, ada basah, ada kering. Ada basah itu ada setengah jadi, ada jadi. Yang kering itu juga ada yang setengah jadi, ada yang jadi. Nah, yang kering contohnya kuku macan, ini khas Kalimantan. Roti bika, ini yang basah. Nah,
makanan kering itu ada yang jadi, ada yang setengah jadi. Yang jadi itu langsung dapat dimakan. Setengah jadi itu membutuhkan proses pematangan sebelum dimakan. Yang jadi contohnya adalah keripik balado dari Sumatera. Kuku macan dari Kalimantan itu langsung dapat dimakan. Yang setengah jadi contohnya apa? Yang setengah jadi itu yang membutuhkan proses pematangan sebelum dimakan. Contohnya kerupuk udang Sidoarjo, itu masih setengah matang, perlu digoreng baru bisa dijajikan. Yang setengah jadi lagi dendeng Aceh daging, perlu digoreng baru bisa disajikan dan dimakan. Makanan basah ya, contohnya kue binkain dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sup konro Sulawesi Selatan. Es pijang isu Sulawesi Selatan. Ikan kuah kuning dari Maluku. Makanan basah lagi pepeda dari Maluku, itu biasanya dari batang pohon sagu. Biasanya dijadikan seperti nasi untuk lauk-lauk yang lain. Lalu anuve habre itu dari Papua. Itu dari ikan cakalang yang dimasak ya, dipotong-potong, dibungkus pakai daun alas seperti itu. Nah, produk makanan khas itu dari hewannya itu ada yang dari hewani, ada yang dari nabati. Dari hewani contohnya telur asin, dade itu susu kerbau yang difermentasi di bambu, ikan asin, rendang. Yang dari nabati yang khas daerah asinan, fruit litter, keripik buah, mochi. Nanti untuk masing-masingnya akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya bejo-bejo wong kang lali, saya bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.